kamu muncul kembali. Kali ini aku serius, Man. Seandainya kamu bisa mendengar detak jantungku, getarannya tidak seperti biasanya, kan? Kali ini lebih kencang. Aku bicara dengan sepenuh perasaan. Astagfirullah. Nathan, ada yang menggeser tombolnya. Di sini cuma aku dan kamu, Rus. Kalau bukan kamu siapa lagi? Tolonglah, Man. Jangan dengarkan yang lain dulu. Jangan sedikit pun kita kehilangan apa-apa yang bergetaran di luaran. Seluruhnya jangan sedikit pun dilewatkan. Man, itu semua, Man. Itu semua yang telah menguliti mukaku. Ia telah menjelma sebuah pisau. Dan entah dengan tangan siapa, pisau itu menguliti mukaku, Man. Dan kini menggores. Aku mencari dan dengarkan. Jangan keras-keras, Rus. Ini sudah larut malam. Jangan bikin gaduh. Aku penjaga di sini. Rus, sini, Rus. Lihat. Lihat apa? Kamu lihat tidak? Lihat apa? Malam. Ini sudah malam, sudah larut. Kamu lihat tidak? Di luar. Saya tahu malam dan sudah larut. Bahkan saya bisa merasakan serpihan kabut. Tapi mengapa kamu harus membuka Tidak mulutku? usah teriak-teriak begitu. Ini sudah larut malam. Tapi ini penting. Ngomong penting tidak harus teriak-teriak. Di saat kuping tetangga-tetangga kita sedang ngasorus. Karena sedang ngaso. Itulah perlu aku bangunkan agar mereka mendengarkan. Mereka sudah mendengarkan. Meskipun ngaso, sebenarnya mereka terjaga. Saat gembok tengkator kamcinator bola kalantor. Man, jangan ngawur kamu, Man. Tahu dari mana kalau kuping tetangga kita terjaga? Kuping orang-orang tidak pernah tidur. Mereka selalu terjaga. Jadi, tidak usah teriak-teriak begitu. Tetapi aku dapati lain, Man. Setiap waktu aku berjalan dari rumah ke rumah, aku bertugas mengetuki pintu-pintu rumah yang masih tertutup. Tidak bosan-bosannya aku mengetuk. Tapi bunyi ketukan itu tidak gampang membangunkan kuping mereka. Dan yang paling keras terdengar saat matinya suamiku. Lebih kerasnya lagi di saat matinya anak-anakku. Itu tanda, artinya ada yang lebih penting dan tidak sekedar kalap oleh suara radio, televisi, koran, internet, pasar, terminal, trotoar, dan sepanjang jalan raya. Man, itu semua, Man. Itu semua yang telah menjelma sebuah pisau yang dengan sombong menguliti mukaku. Itu gelombang. Ya, arus yang menggelombang dan gelombangnya tidak enteng. Kamu mencatatnya, Man. Ya, sebab aku bertugas mencatat. Aku harus selalu di pinggir arus jalan raya. Lihat ini, aku sebagai penjaga di sini sepanjang waktu. Arus jalan raya itu berputar seperti gangsing, atau lebih jelasnya lagi, seperti angin topan. Yang bernama Rusmi ada di dalamnya, Man. Ya, Rusmi berada di pusaran arus itu. Apa yang kamu catat dari Rusmi, Man? Rusmi suka nyolong. Saat Rusmi dipercaya menjadi kepala desa, Rusmi suka nyolong tanah rakyat untuk dijual. Terus, bagaimana rencananya, Man? Stop, Man! Apa yang kamu katakan tadi sudah cukup. Biarkan rinciannya ada padaku. Rusmi! 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 Jangan keras-keras, Rus. Ini sudah larut malam. Jangan gaduh. Karena aku terjaga. Aku jadi menyadari punya muka. Tetapi di saat aku menyadarinya, justru disitulah aku mendapati mukaku hilang. Mak Suri yang memberitahu kalau Rusmi kehilangan muka. Aku hanya mengetuk pintunya. Aku hanya sebagai peronda. Menyayangi gang demi gang, mengetuki pintu demi pintu, menyanyi sepanjang waktu, datangi rumah-rumahmu. Tolonglah, Man, bantu aku. Oke, baik. Sekarang aku bisa membantu.
Tapi ini jawabannya Prabowo, Man. Prabowo dan Jokowi mimpinya sama. Apa bisa, Man? Bos tante ojo kebelabasan. Yang jelas mereka berdua punya komitmen yang saling melakukan. Tapi apa bisa, Man? Kan duitnya udah habis buat makan siang sama beli susu, Man. Bisa cari utang lagi kok. Rusmi! Halo Rusmi. Man, Man. Maman, Hai Nasi. mau kemana, Man? Mau piknik sih. Aku memang belum tahu Rusmi. Aku titip ya, Man. Oleh-oleh. Tolong ya, Man. Nanti kalau ketemu, sampaikan salamku. Salam, aku kangen. Begitu ya, Man. Kepada yang langgananmu. Nah, kan langsungnya satu perasaan. Benar kan tidak hanya Maman yang bilang begitu. Mas Munar juga bilang begitu. Persis, Maman. Habis malam-malam begini keliuran. Mau apa kok tidak mau anu? Benar gak Rus? Tidak tahu. Rusmi sedang sibuk mencari mukanya sendiri. Jangan berpikir ngasak begitu, Man. Dia titip salam. Stop dulu Rus, stop. Iya, saya tahu. Salah pada langganannya kan sama Liongle yang punya toko roti di pasar Bitingan. Saya tahu persis yang sering bikin nasi bukan cuma Liongle. Man, lidahmu sangat menyayat. Mak, itu loh Mak yang paling susah. Masih banyak orang yang masih nyinyir seperti itu. Jangan putus asa. Lihat itu Rusmi, dia sudah berangkat. Kalau begitu, titip pada Mak Suri saja. Jangan, pada Maman saja. Dia akan terus mengikuti kemana memburu mukanya. Aku punya tugas lain. Aku akan terus menutupi pintu tetangga-tetangga kita yang pintunya masuk dan tutup. Sakar gembok pencatur kaki tatur olah tatur. Resmi sudah berangkat. Sudah, dia tidak peduli malam yang sudah larut. Itu baik, Man. Bekerja keras namanya. Dia bilang jelek siapa? Tadi pada bagianku, kamu curiga. Padahal aku cuma titip salam. Padahal yang langganan itu. Salah. Nasi titip salam bukan kepada siapa-siapa. Nasi titip salam kepada mukanya sendiri. Siapa tahu dalam perjalanan kamu menemui muka Nasi. Juga mencari muka. Rus, stop dulu Rus, stop. Nasi titip salam pada mukanya sendiri. Sedangkan kamu mencari mukamu sendiri. Anti juga menangis. Mas Suri mengetuk pintuku. Sejak itulah aku seperti pengen telanjang, Man. Dan akhirnya aku datang padamu sebab kamu berjaga sepanjang waktu. Juga mencari muka. Gila, penyakit apa namanya? Kalau banyak orang dijangkiti seperti ini. Sudahlah, Man. Kamu yang lebih paham tentang peta. Aku ikut terus. Kamu juga sekalian naik. Kayak naik gerbong sport menjelang hari raya. Kemana dulu yang kita tuju? Ini terserah pribadi masing-masing. Tidak kompak, tidak apa-apa. Kendaraan ini sangat menghargai sopirnya. Man, sopirnya kamu, Man. Enak kalau sopirnya kamu. Rusmi juga setuju kalau Maman sopirnya. Sebab Maman yang lebih paham liku-liku jalan raya. Tidak mungkin pada adegan ini Maman yang menjadi sopir. Justru saatnya lah Maman mencair. Maman akan menjadi lorong ganggang yang akan kalian lewati. Ikutlah, Man. Kamu harus bersama kita. Tidak usah, Maman tidak usah ikut. Tetapi Maman akan selalu bersama kalian. Saatnya lah Maman mencair. Dadah. Sudah berapa tahun aku memburu? Aku ingin jangka dan diriku sendiri sebagai seorang ibu. Enak ya jadi seorang ibu, masa di dapur, bekerja
yakin kelihatannya susah juga. Kalau yakin segera tangkap, gurunya pergi lagi. Kalau salah tangkap gimana? Zaman sekarang salah tangkap itu biasa. Udah, buruan tangkap sana. Kalau salah tangkap mau dipasang gimana? Tidak gampang memasang muka nasi. Saya kan jadi kasihan kalau saya pasang malah sakit hati. Sebab kalau saya pakai banyak orang meludahi bagaimana? Apalagi muka nasi itu pemalu. Dia pasti akan bersih. Ah, kenapa kita jadi kebelit-belit di sini? Ayolah kita kendarai lagi pesawat ini. Kita menelusuri lorong-lorong yang belum kita tuju. Tapi ini rasanya kan sudah yang terakhir. Bagaimana berarti? Berarti sudah kapok belum? Ingat loh Mbak, kita sudah menghabiskan seluruh stasiun, seluruh halte dan terminal, seluruh kantor pos, seluruh pasar, dan lain-lain. Sudah kapok belum Mbak? Ayolah ngomong Mbak, mumpung kita masih ketemu. Rasanya aku berada di persimpangan jalan kok deh. Dan selamanya aku berada di perempatan. Dan lampu pojok jalan raya berwarna merah semua. Tidak ada hijau dan kuningnya. Itu lampu merah menyala. Itu berarti juga merah warnanya. Ya, merah semua. Apa kita salah jalan? Akulah yang mengantar kalian kemari. Hei, ingat, tidak kepada sahabatmu yang paling jaya. Aku Bala. Bala. Selamat datang kawan. Aku sudah menonton drama ini sejak adegan pertama. Aku iba melihat kalian. Ya, kalian rupanya pada sakit semua. Buat apa mencari muka selagi arus jalan raya masih menggelora? Kalian mau bunuh diri di antara orang-orang yang kepingin hidup sebagai sahabat. Aku tidak rela itu terjadi. Karena itulah pesawatmu aku jaring dan aku belokkan kemari. Gila, kita terjebak. Ya Tuhan, kita masih dalam perangkap. Habis kita terlalu asik sehingga kita tidak sadar masuk perangkap. Hei, di mana pintunya? Pintunya ada di mana-mana, tapi semua sudah terkunci.
bola kantor tanpa tutur katulor batari kata luasa kantor kapan topan jadi alon. Man, katakanlah Man, bagaimana anak-anak? Gelombang itu telah menjadi, pesawat itu telah berubah arah tuju. Mama mencatat, Mama selalu mencatat. Man, katakanlah, gimana anak-anak? Tidak tahu, Mama tidak punya kepentingan apa-apa dengan mereka. Man, katakanlah, gimana anak-anak?